untuk gerak melingkar. Gerak melingkar itu lintasannya tentu berbentuk lingkaran, punya jari-jari, punya misalkan ada benda bermassa M gerak melingkar. Maka frekuensi adalah N per T, periode adalah T per N, hubungannya frekuensi sama dengan seperperiode. V sama dengan 2 pi F V R, atau V sama dengan 2 pi per T kali R, atau V sama dengan omega kali R. Sentripetal, ya, gaya sentripetal adalah V kuadrat per R, ya. Atau karena V itu omega, berarti omega kuadrat R kuadrat, sehingga omega R, omega kuadrat R, itu juga boleh. Gaya sentripetalnya adalah M kali AS, atau sigma F sentripetalnya M V kuadrat per R, ya. Ini rumus-rumus. N itu apa Pak? N itu banyaknya putaran. T itu adalah waktu. V itu laju linear, ya. V laju linear. Ini sing perlu tak jelaskan. Omega ini satuannya meter per sekon. Omega itu kecepatan sudut, ya. Radian per sekon. Hubungan antara dua lingkaran, 1 dengan 2, V1 sama dengan V2. Tapi kalau 1 dan 2 itu tumpuk, maka omega 1 sama dengan omega 2. Ini beberapa hal yang perlu kalian pahami dulu, ya. Perlu pahami dulu sebelum membahas tentang gerak melingkar. Contoh soal yang pertama. Ada benda bermassa 100 gram diikat dengan tali sepanjang 1 meter, berarti R-nya 1 meter, diputar sebanyak 20 kali dalam 4 sekon. Berarti ini T-nya, ini N-nya. Jadi ini diputarnya vertikal, ya, diputar vertikal. Tentukan tegangan tali di titik terendah. Terendah itu titik sini, ya. Di titik terendah. Maka ini adalah apa jenenge? W, sini tegangan tali. Maka rumusnya cari dulu frekuensinya, ya. N per T 20 per 4 sama dengan 5 Hz. Terus apa ini? Sigma F sama dengan MV kuadrat per R. V sama dengan 2 pi FR, ya. Sehingga ini kita hitung semua gaya yang menuju ke pusat itu plus, yang menjauhi adalah min. Diling-iling, ya. Semua gaya yang menuju pusat plus, yang menjauhi adalah min. Maka di sini T min W. W itu adalah M kali G. W beda dengan omega, ya. Omega itu kecepatan sudut. Kalau W ini berat, gaya berat. M kali G sama dengan M-nya 0,1, G-nya 10, sehingga W-nya adalah 1 Newton. Sehingga T min 1, M-nya itu 0,1, V-nya itu adalah 2 pi kalikan 5 kalikan 1, V-nya adalah 10 pi meter per sekon. 0,1 kali 10 pi kuadrat dibagi 1. 0,1 kali 100 pi kuadrat. T sama dengan min 1 sama dengan ini kali ini adalah 10 pi kuadrat, di mana pi itu adalah 3,14. Kita hitung pakai kalkulator. 3,14 kuadrat sama dengan 9,85 dikali 10
98, sehingga T-nya adalah 98,6 ditambah 1, sehingga T-nya adalah 99,6 Newton. Berarti tegangan tali saat itu adalah di titik terendah ya, titik terendah sebesar 99,6 Newton. Ini contoh yang pertama untuk gerak melingkar. Contoh terakhir untuk gerak melingkar dan akhir pada pembicaraan hari ini adalah sebagai berikut. Ini contoh yang kedua. Roda 1, roda 2, roda 3, roda 4. R1 10 cm, R2 20 cm, R3 15 cm, R4 40 cm. Jika omega 1 2 radian per sekon, tentukan omega 4. Omega 4. Bagaimana Pak ini cara menjawabnya? Tadi sudah tak jelaskan, kalau dihubungkan dengan tali, maka yang sama V-nya, V1 sama dengan V2. Tapi kalau ditumpuk kayak begini, satu poros putar, maka omega 1 sama dengan omega 2. Maka kita hubungkan dulu 1 dengan 3 ya. Jawab V1 sama dengan V3. V itu apa Pak? Omega R. Omega R ini 1, 1, 3, 3. Bisa dimengerti? Omega 1 berapa? 2. R1 10. Omega 3 enggak tahu. R3 15. 15 tak bagi 10. Ini bagi 5 dapat 2, bagi 5 dapat piro nih? 3. Ini kali ini 4 per 3 sama dengan omega 3. Nah terus hubungan 3 dengan 4 kan tumpuk dia. Kalau tumpuk maka omega 3 sama dengan omega 4. Sehingga omega 4 itu adalah 4 per 3 radian per sekon. Inilah pembahasan kita tentang gerak melingkar. Oh iya, tak tambahin satu lagi. Kemarin Pak Chandra dapat soal yang cukup menarik ini ya. Cukup menarik tentang mobil yang bergerak di tikungan berbentuk melingkar ya. Ini karena keluar dulu pernah soal ini keluar. Jadi gini nak, ini ada tikungan melingkar dengan jari-jari, misalkan R-nya ini 20 meter. Terus mobil ini ya mempunyai kecepatan V. Terus gaya geseknya mu S-nya 0,4, mu K-nya 0,2. Mobilnya bermasa apa jenenge 500 lah kilogram. Pertanyaannya, tentukan kecepatan maksimum mobil agar tidak tergelincir keluar lintasan ya, keluar lintasan. Ini untuk yang live-nya harus saya geser dulu ini ya. Nah, ya, oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Fani, terima kasih sudah bergabung. Kurniadi juga bergabung. Jika Kanza sudah bergabung, terima kasih. Ini kita bahas. Ada gaya yang mengarah ke dalam, namanya gaya sentripetal. Ada gaya gesek ke sana, ya, yang namanya gaya gesek Fs-nya ini, ya. Nah, gaya sentripetal dan gaya gesek itu harus sama, ya, agar tidak tergelincir
keluar, maka gaya sentripetal itu harus sama dengan ya gaya gesek statisnya, ya statis yang maksimumnya. Fs apa Pak? M V kuadrat per R. Fs itu apa Pak? Mu S dikalikan N, dimana untuk bidangnya ini datar, tidak pada bidang miring ya. N-nya itu sama dengan M kali G, M-nya itu 500, G-nya 10, sama dengan 5000 Newton, ya, Newton. Sehingga kalau kita masukkan nilainya, atau gini aja, gen enaknya MV kuadrat per R mu S kalikan M kalikan G. Gen ngitungnya ndak kebanyakan, ini M sama M tak coret gitu kan, lebih ngirit ngitungnya ya. V-nya kita ndak tahu, R-nya tadi dibuat 20, mu S-nya 0,4, G-nya 10. Sehingga V kuadrat sama dengan 4 dikali 20. Ini kalikan ini 4. Ini pindah ke kanan 20. Sehingga V itu adalah akar 4 kali 4 kali 5. Ya, 20 itu kan 2 kali 5. Sehingga kecepatannya adalah 4 akar 5 meter per sekon. Ini mengapa Pak Chandra pakai ini? Kadang-kadang soal pembahasan tidak boleh menggunakan kalkulator. Anda menyederhanakan akarnya seperti itu. Demikian tentang gerak melingkar ya, dan siaran live pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua.